Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menengok apa yang terjadi di tanah air berkenaan dengan perkembangan virus corona. Kalau data resmi, saya kira para pemirsa sudah tahu semua, sudah diumumkan di TV. Hanya saja memang ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkenaan dengan sejumlah klaster virus corona, ya, antara lain yang terjadi di Kebun Jeruk, misalnya Jamaah Tabligh, ya, yang sempat ramai diberitakan oleh media massa nasional, televisi terutama, tentang Jamaah Tabligh yang mengadakan kumpul di Kebun Jeruk itu. Ya, Kebun Jeruk tampaknya menjadi pusat dari Jamaah Tabligh, di mana banyak juga orang-orang dari asing, dari luar Indonesia yang berkumpul di situ, sekitar 300-an sekian orang, dan diindikasi ada yang terkena virus corona itu. Itu berita-berita awal yang berkembang pada saat itu. Tetapi 3 hari yang lalu beberapa media cetak terutama, ya, mencatat bahwa tidak ada yang terjangkiti oleh virus corona. Ya, ada 5 orang yang sakit-sakit, tapi itu hanya pegel-pegel gitu aja, tidak ada hubungannya dengan virus corona. Jadi sekalipun mereka dikarantina beberapa hari bersama dengan orang-orang yang dianggap sudah terjangkiti penyakit virus corona ini, tetapi terbukti sampai tanggal 3 April kemarin itu tidak ada yang terinfeksi virus corona. Jadi alhamdulillah ini menjadi kabar gembira bagi umat Islam, ya. Dan mungkin memang perlu kita tanya, ya, kenapa umat Islam punya tingkat imunitas yang cukup tinggi terhadap virus ini, ya. Pertama adalah persoalan makanan itu, ya. Sekali lagi kita katakan bahwa makanan-makanan yang halal, menghindari makan babi, makanan-makanan mentah, ya, daging-daging mentah dan lain sebagainya itu adalah makanan-makanan yang sehat, ya. Makanan halal itu 2 pengertiannya. Pertama dari segi material sendiri, jadi makanannya memang harus halal, jadi tidak boleh makanan yang haram. Yang kedua adalah prosedur memperolehnya, ya. Makanan yang halal tapi dengan prosedur memperolehnya dengan cara yang haram, misalnya dengan melakukan penipuan melalui perjudian untuk mendapatkan uang kemudian dibelanjakan, itu termasuk dalam kategori haram. Begitu juga dengan korupsi, apalagi dengan menindas rakyat, itu adalah makanan-makanan yang sebetulnya yang diperoleh dari situ itu haram, ya, tidak boleh itu, ya. Itu akan membuat imunitas kita, kalau dilihat dari tinjauan itu akan, kalau orang itu makan makanan yang haram, itu imunitasnya akan rendah dengan sendirinya. Yang kedua adalah kita lihat bahwa orang-orang yang ada di Jamaah Tabligh, yang ada di karantina di Kebun Jeruk itu, tampaknya memang menjaga kebersihannya. Walaupun mereka sangat dekat satu sama lain, tetapi mereka sangat sering berwudu. Bahkan bisa dikatakan selalu menjaga wudu itu, ya. Dan wudu ini adalah pembersihan dari pikiran, hadas, ya, pikiran yang buruk, maupun tangan selalu dicuci dengan baik. Inilah yang tampaknya akan menjaga sehingga imunitasnya itu tinggi. Yang ketiga adalah kepasrahan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, pasrah itu membuat kita, kalau kita tawakal kepada Allah, itu membuat kita tidak akan mengalami kepanikan. Ya, emosi kita akan menjadi stabil. Kalau kita tawakal, apa yang akan terjadi diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya kita tidak akan panik menghadapi apapun, ya. Itu yang kemudian juga akan menjaga dan berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita itu. Nah, apa yang perlu kita perhatikan hari ini untuk perkembangan virus di Indonesia ini adalah kebijakan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, ya. Kalau satu daerah misalnya mungkin karena kecemasannya yang sangat tinggi kemudian melockdown secara total, maka memang daerah ini mestinya memiliki tanggung jawab
untuk menyediakan kebutuhan pokok dari warganya itu, ya, untuk bertahan hidup. Ya, kasus seperti di Tegal misalnya, di mana ada orang-orang sampai demo karena usahanya kemudian memang diangkuti oleh petugas-petugas keamanan di wilayah itu, tetapi juga tampaknya tidak mendapatkan kebutuhan pokoknya. Ini akan komentarnya itu menjadi sangat tragis ya. Kita takut sama virus corona, tetapi kita mati duluan, katanya begitu, karena kelaparan, ya, tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, saya kira ini kebijakan-kebijakan yang harus ditanggulangi, ya. Dan inilah memang negara dalam situasi ini harus bertindak, ya. Itu kalau kita ingat ya salah satu sila dalam Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini diukur dari sini. Anggaran negara itu harus direfleksikan dengan melihat sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu terjemahannya di dalam APBN itu seperti apa? Nah, dalam situasi yang darurat seperti ini, keadilan itu seperti apa? Ya. Apakah yang miskin dibiarkan atau harus ditolong duluan? Atau pemilik modal yang harus ditolong duluan dan dibiarkan yang miskin menanggung dirinya sendiri? Nah, ini sebenarnya ada penjelasan logisnya yang harus diketahui dengan baik itu. Begitu juga yang tertera di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, saya kira ini saatnya negara mengambil peran yang cukup memadai, ya, karena situasi yang dihadapi oleh rakyat Indonesia itu sangat berat sekali, ya. Sekalipun misalnya wabah ini berakhir, kemungkinan ancaman tentang resesi ekonomi itu besar sekali. Dan itu betul-betul harus ada rencana kontingensi, baik dari pemerintah atau dari kita itu sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini kita berharap bahwa umat Islam bisa hidup dengan hemat sekali dan prihatin. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Ini adalah pelajaran yang sangat baik, ya, di mana dalam bulan puasa itu sebetulnya kita memang diharapkan untuk bersabar, ya, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sekedar untuk pengingat bagi kita semua bahwa menjadi seorang muslim itu ternyata dalam situasi-situasi yang sangat besar ini benar-benar sangat menguntungkan. Ya, imunitas fisiknya, kemampuannya untuk menjaga diri, menjaga kebersihan, pikiran yang tidak mudah panik karena kita tawakal kepada Allah sangat membantu kita di dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, ya, dan pertolongan kepada umat Islam di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.